Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu biar terus-menerus masuk dalam hidup kita dan biar kita terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Nah, pembacaan hari ini di dalam Matius 25. Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Dan kita mau fokus di ayat yang ke 22 dan 23. 22 dan 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, saudara, judul dari khotbah hari ini adalah kebahagiaan Tuhan. Nah, kita mau belajar hanya dari hamba yang memiliki 2 talenta ini. Kita tahu ceritanya secara keseluruhan. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan. Ya, jadi mereka itu diberikan menurut apa yang mereka sanggup pegang dan sanggup mengelolanya. Yang 5 berhasil mengelola menjadi 10, yang 2 berhasil mengelola menjadi 4, dan yang 1 itu ternyata tidak diapa-apakan. Nah, 1 ini problems. Jadi kita mau belajar di kebaktian hari ini adalah yang spesifik di hamba yang mendapat 2 talenta ini. Dan kita tahu bahwa 2 talenta itu menjadi 4. Dan ayat yang barusan saja kita baca itu setelah tuannya kembali, lalu pertanggungjawaban kan. Lalu hambanya itu bilang, Tuhan, aku sudah mengupayakan menjadi 4 talenta dan beroleh laba 2 talenta. Lalu pujian yang diberikan oleh tuannya itu adalah sama seperti yang kepada hamba yang mendapat 10 talenta. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, saudara, kebayang nggak? Kan ini 2 jadi 4 dan dia sudah lulus ujian lah ya, bertanggung jawab, setia dalam perkara yang kecil, akan diberikan perkara yang lebih besar. Setelah itu masuk dan ikut di dalam kebahagiaan tuannya. Jadi setelah diberikan talenta 2 itu, dia langsung mengelola dengan kesanggupan yang tidak terlalu besar, tidak sebesar orang yang memiliki 5 talenta itu, tapi dia melakukan, bertanggung jawab melakukan, karena ada kata tanggung jawab di situ. Jadi tanggung jawab merupakan kata kunci untuk bisa menerima untuk bisa membahagiakan Tuhan. Ya, jadi tanggung jawab adalah kata yang penting sekali untuk kita bisa membahagiakan Tuhan kita. Nah, saudara, dia bertanggung jawab dengan 2 talentanya itu, dia kelola sampai dia akhirnya bisa masuk 4 talenta. Itu hal terbaik yang dia bisa kerjakan, hanya dapat another 2 talenta lagi. Dan gak apa-apa, Tuhan juga gak mempersoalkan jumlah, karena pujian yang diterima sama. Memang kesanggupannya beda. Kita mesti akui bahwa yang dapat 5 itu punya kesanggupan yang luar biasa. Yang 2 ini sedang-sedang saja, tapi dia tetap bertanggung jawab. Dan sikap yang ditunjukkan, karakter yang ditunjukkan oleh hamba yang punya 2 talenta ini luar biasa. Dikatakan bahwa dia adalah hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Untuk bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita perlu menjadi seorang hamba. Dan hambanya itu gak cuma hamba yang melakukan tugas dan perintah apa yang Tuhan mau, tapi juga harus menjadi hamba yang baik. Bukan cuma baik, tapi hamba yang baik dan setia. Jadi bertanggung jawab itu punya kaitannya dengan apa? Dengan kebaikan dan
kesetiaan. Bertanggung jawab juga ada relevansinya dengan kebaikan dan kesetiaan. Seorang dikatakan bertanggung jawab kalau dia baik. Kalau dia tidak baik, ya tidak bertanggung jawab. Bagaimana caranya dia bisa mengupayakan talenta dengan ketidakbaikannya dia? Kan nggak mungkin. Tuannya datang dan dia kasih, "Tuan, aku sudah bisa bikin 5 nih. Bisa bikin 5 talenta." Tapi tiga talenta yang dikembangkan itu adalah talenta dari hasil ketidakbaikannya dia. Well, Tuhan juga nggak akan senang dengan hal itu. Jadi bertanggung jawab harus disertai dengan 2 karakter ini, kebaikan dan kesetiaan. Bagaimana kita bisa menghasilkan talenta yang Tuhan inginkan kalau kita tidak setia mengerjakannya, melakukannya, bertanggung jawab di dalamnya. Jadi 2 karakter ini yang dipuji oleh Tuhan, yaitu kebaikan dan kesetiaan, yang itu sangat relate dengan tanggung jawab yang dia kerjakan sehari demi sehari sampai Tuhan itu pulang. Itulah yang menentukan bahwa orang ini bisa masuk ke dalam kebahagiaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Artinya gini saudara, kalau kita selalu berkata bahwa aku ingin menyenangkan hati Tuhan, aku ingin melihat Tuhan bahagia dengan hidupku, aku ingin mempersembahkan sesuatu yang bisa membuat Tuhan bahagia. Well, mulailah dengan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang setia, dan kita pakai kebaikan dan kesetiaan itu di dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, entah itu besar, entah itu kecil, well, kerjakan itu dengan kebaikan dan kesetiaan. Karena kebaikan dan kesetiaan itu modal karakter kita untuk bisa bertanggung jawab, dan modal untuk kita bisa melihat kebahagiaan Tuhan itu. Dan akhirnya nanti kita akan diajak masuk ke dalam kebahagiaan yang kebahagiaan Tuhan ketika melihat hambanya itu bertanggung jawab di dalam kebaikan dan kesetiaannya. Nah, ini terbukti dari mana? Terbukti dari ini. Kan 1 talenta yang dimiliki oleh hamba yang punya 1 talenta itu kan tidak dikembangkan, dan satunya itu kan diambil dan diberikan kepada orang yang memiliki 10 talenta. Jadi yang tadinya 5 berkembang jadi 10, diberikan lagi kepada Tuhan sebagai tambahan. Jadi 11. Orang yang punya 2 talenta ini berkembang menjadi 4 dan tidak ditambahi apa-apa lagi oleh Tuhan. Jadi dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Kenapa tuannya itu nggak bagi 2? Satunya itu kan dia juga sudah punya 10. Kenapa nggak jadi 10,5 dan aku dapat setengah lagi, jadi 4,5? Bukankah itu Tuhan yang adil kalau kayak begitu? Atau kenapa nggak sekalian aja sih yang 1 dikasih ke aku, jadi aku punya 5? Yang 10 kan udah banyak. Nah, seorang hamba yang baik, seorang hamba yang setia, tidak akan mungkin ngiri, tidak akan mungkin tersinggung dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena dia ngerti banget bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, nggak mungkin pekerjaannya salah, nggak mungkin yang dilakukannya salah. Kalau sampai itu diberikan kepada orang lain, ada ayat yang berkata bahwa kalau orang lain senang, ya kita senang dong, ikut senang dong. Nggak usah pakai ngiri-ngirian, nggak usah pakai tersinggung, nggak usah pakai iri hati. Karena iri hati salah satu bentuk dari kebalikannya dari buah roh kan. Itu kan perbuatan daging banget itu. Nah, makanya seseorang kalau dikatakan baik, dikatakan setia, itu sebenarnya tidak boleh punya sifat tersinggungan. Karena kalau tersinggungan tuh repot nih. Seperti orang-orang yang bekerja di kebun, orang upahan yang diminta Tuhan untuk bekerja di kebunnya, itu kan akhirnya semua pada ngiri-ngiri karena yang masuk terakhir dapat 1 dinar. Lalu yang masuk dari awal, dari jam 6 pagi dapat 1 dinar juga. Nah, itu bukan hamba yang baik dan setia sebenarnya.
Hamba yang baik dan setia tidak akan ngiri dengan apa yang Tuhannya kerjakan, atau terserah Tuhan mau bermurah hati kepada siapa gitu. Karena aimnya dia, karena tujuannya dia adalah aku pingin melihat Tuhan bahagia, Tuannya bahagia. Makanya aku mengelola ini dengan kesanggupan yang aku punya, ya kan? Lalu aku mau lihat Tuanku bahagia. Itu aja sudah cukup. Tanpa aku harus peduli orang lain dapat apa, tanpa aku harus ngiri orang lain bisa apa. Well, kok Tuhan kok berpilih kasih ya gitu. Enggak begitu. Hamba yang baik akan mengupayakan dirinya tidak akan tersinggung dengan apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang lain. Hamba yang setia tidak akan ngiri terhadap apa yang Tuhan kerjakan buat orang lain. Berkat Tuhan spesial kepada masing-masing pribadi. Yang dapat banyak, well, it's a privilege. Bertanggung jawablah dengan banyaknya berkat yang kau dapat dari Tuhan. Yang dapat sedang-sedang aja, well, it's a privilege juga. Mungkin memang kesanggupan kita segitu. Jadilah hamba yang baik dan setia. Baik dan setianya itu kita kerjakan di dalam tanggung jawab kita, hari ke sehari, sampai nanti Tuhan datang dan kita melihat bahwa Tuhan, aku berupaya setiap hari untuk membahagiakan Tuhan dengan cara aku bertanggung jawab terhadap apa yang Engkau percayakan. Nah, hamba yang punya 2 talenta ini hebat, karena di akhir ceritanya pun kita nggak lihat bahwa dia iri hati, dia minta bagian dari 1 talenta yang diberikan kepada orang yang punya 5 talenta itu. Bukankah kadang-kadang kita ngiri dengan berkat orang lain? Alkitab berkata jangan mengingini. Dosa mengingini itu adalah dosa yang dari awal banget itu dosa itu sudah ada tuh. Adam mengingini, ingin jadi seperti Tuhan. Dosa mengingini. Banyak manusia jatuh ketika mengingini milik orang lain, mengingini apapun yang dipunya oleh orang lain. Nah, itu kan bahaya. Makanya sepanjang kita set mindset kita, sepanjang kita set hidup kita bahwa aku kepingin bertanggung jawab saja, aku kepingin setia, aku kepingin jadi orang yang baik, aku kepingin ngelihat kebahagiaan Tuhan, ya, sampai di situ aku sudah cukup. Pokoknya aku bisa masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Itu sudah cukup buat aku. Dan untuk itulah aku mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Memperbanyak kebaikan dalam hidupku, memperbanyak kesetiaan dalam hidupku, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan. Kita nggak perlu terlalu bersaing dengan wah orang ini sudah bisa sedemikian, kita baru begini. Nggak perlu, karena kalau tujuan kita adalah kebahagiaan Tuhan, itu saja sudah cukup. Well, orang itu diciptakan Tuhan dan diberikan Tuhan kemampuan yang beda-beda, kesanggupan yang berbeda-beda, ya, berkat yang berbeda-beda juga. Itu bentuk keadilan Tuhan, bentuk kasihnya Tuhan juga dalam kehidupan kita. Karena kalau orang tidak sanggup banyak, diberikan banyak, dan harus mempertanggungjawabkan yang banyak, orang itu kesian kan. Kemampuannya sedikit, diberikan banyak, lalu harus mempertanggungjawabkan yang banyak. Kesian sekali orang ini. Tapi kalau kemampuannya sedikit, yang diupayakan sedikit, dia tetap bertanggung jawab, rewardnya sama, well, itu kan bentuk keadilan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, orang yang memiliki 2 talenta ini, dia berjuang, bertanggung jawab, menjadi orang yang baik, menjadi hamba yang setia, melakukan apa yang dia harus kerjakan menurut kesanggupannya. Dia bisa menghasilkan 4 dan tidak menjadi iri hati.
dengan orang lain yang mendapat berkat lebih. Gak apa-apa, sepanjang kebahagiaan Tuhan adalah tujuan utama dalam hidupnya. Nah, kita juga sama, aplikasinya apa firman Tuhan hari ini? Biarlah tujuan kita adalah kita kepingin melihat Tuhan bahagia dengan apa yang kita kerjakan. Seorang hamba yang malas sudah pasti tidak akan membahagiakan tuannya. Seorang hamba yang tidak bertanggung jawab dengan talenta, dengan segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidupnya, ya sudah pasti tidak akan membahagiakan tuannya. Nah, inilah kita mau berjuang, berupaya, bertanggung jawab supaya kita bisa melihat Tuhan bahagia. Nah, mulai ini kita pikirin, wah, kalau kayak begitu aku harus menjadi pribadi yang lebih baik. Aku harus menjadi pribadi yang lebih setia lagi, supaya semuanya itu bisa membuat aku lebih bertanggung jawab lagi, mengupayakan yang terbaik untuk melihat Tuhan bahagia. Tujuan hidup aku adalah aku kepingin melihat Tuhan bahagia. Dan aku gak terlalu peduli dengan berapa banyak yang orang lain punya, karena aku juga tahu aku punya berkat tersendiri. Dan aku hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Melihat Tuhan bahagia itu sudah cukup dalam hidupku. Jadi gak perlu ada iri hati, gak perlu ada tersinggung, gak perlu ada dosa mengingini. Karena mostly kebanyakan keinginan itu adalah berasal dari dunia. Bukankah Perjanjian Baru juga mengatakan seperti itu? Keinginan-keinginan itu biasanya berasal dari dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu banyak yang perlu disortir tuh keinginan-keinginan itu. Gitu. Jadi kalau sepanjang kita punya mindset, aku kepingin membahagiakan Tuhan, aku ingin melihat Tuhan bahagia dengan apa yang aku kerjakan, aku kepingin bertanggung jawab sehingga Tuhan bahagia. Nah, di situ adalah letak keberhasilan dari hamba yang punya 2 talenta ini. Well, ayo kita jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang baik dan bertanggung jawab di dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nggak pakai iri hati, nggak pakai tersinggungan, nggak pakai mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan mesti begitu, kenapa Tuhan. Pokoknya wes Tuhan itu adil, pokoknya wes Tuhan itu maha pengasih, wes Tuhan itu tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Kalau itu nggak diberikan buat kita, wes Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita, itu adalah yang terbaik. Jadi tidak meragukan kebaikan Tuhan, tidak meragukan keadilan Tuhan, tidak meragukan kasih-Nya Tuhan. Karena kita semua dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh amat baik dalam hidup kita. Punyai fokus itu. Membahagiakan Tuhan adalah keinginan dan kerinduan hati kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi iri hati, tidak tersinggung, dan tidak mengingini Tuhan Yesus apa yang jadi milik orang lain, tidak meragukan kasih-Mu juga Tuhan Yesus. Tapi biar kami boleh bertanggung jawab di dalam setiap hal yang Kau percayakan dalam hidup kami, dan kami boleh mengembangkannya itu dengan serius. Kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kami menjadi pribadi yang baik, kami menjadi pribadi yang setia Tuhan Yesus. Kami boleh setia mengelola apa yang Kau percayakan. Kami boleh menjadi baik, menggembalakan itu, menggandakan itu, atau bertanggung jawab di dalam apapun yang Kau berikan itu dengan menjadi orang yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau memberkati setiap orang yang sudah join kebaktian hari ini. Biar kasih setia Tuhan boleh menyertai akan setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang ikut ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.